Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 25277 dari kelas PTIK 3C. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang praktikum membuat kabel jaringan komputer. Praktikum membuat kabel jaringan komputer terbagi menjadi dua macam, yaitu straight tube kabel, yang kedua ada crossover kabel. Untuk melakukan praktikum ini dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut: 1. Tang cramping komputer, konektor RJ45, kabel UTP, alat tes kabel, UTP dan STP. Kabel UTP. Susunan dari kabel UTP, yang pertama ada putih oranye, putih hijau, putih biru, putih coklat. Kepanjangan dari RJ45 yaitu registered jack 45. Cara untuk menentukan pin RJ45 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada mengetahui posisi ke pin 1 pada konektor RJ45 merupakan suatu kewajiban sebelum kita melakukan instalasi pengkabelan UTP. Yang kedua, karena kesalahan dalam menentukan pin ke-1 berarti kesalahan pada penyusunan itu sendiri. RJ45 terdiri dari plus 5V GND orange dan putih. Yang kedua ada plus 5V orange, AUX JND hijau dan putih. 1 word data blue, 1 min word JND blue white, AUX tambah 5V hijau plus 12V coklat putih plus 12V JND jadi coklat. Selanjutnya yaitu pengertian TX dan RX. TX dan RX merupakan protokol yang diimplementasikan dalam sebuah perangkat bernama UART, yang artinya Universal Asynchronous Receiver atau transmitter. Yang kedua ada RX adalah jalur penerimaan data atau perpindahan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Yang ketiga ada RX bisa disebut receiver yang berguna menangkap data yang dikirim oleh transmitter TX. TX disebut transmit yang berfungsi untuk mengirim data atau mengeluarkan data, atau merupakan jalan yang dilalui dalam pengiriman data antar device. Data akan dikirim melalui TX atau transmitter, dan di ujung lainnya data akan diterima melalui RX atau receiver. Biasanya satu pasang untuk RX. Untuk TX berfungsi
mengirim informasi, yaitu pada pin nomor 1 TX plus dan 2 TX min. Satu pasang untuk RX berfungsi menerima informasi, yaitu pada pin nomor 3 RX plus dan 6 RX min. Sedangkan dua pasang lainnya tidak terpakai atau not connection yang dapat digunakan untuk mengirim daya listrik atau power over Ethernet untuk mencantumkan perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Pemasangan kabel UTP pemasangan kabel twisted pair di dalam konektor RJ45 telah distandarkan oleh Telecommunication Industry Association atau TIA dan Electronic Industries Alliance atau EIA. Standar ini dikenal dengan TIA atau EIA 568 yang dibagi menjadi T568A dan T568B. Ada dua jenis pemasangan kabel UTP yang umum digunakan pada jaringan lokal, ditambah satu jenis pemasangan khusus untuk Cisco router, yakni satu pemasangan lurus atau straight through kabel. Yang kedua ada pemasangan menyilang atau cross over kabel, dan yang terakhir ada pemasangan roll atau melingkar yang disebut dengan roll over kabel. 3 cara pemasangan UTP. Yang pertama ada straight through. Pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan peralatan yang berbeda jenis. Misalnya untuk menghubungkan PC dengan hub, switch dengan router, switch dan PC dan sebagainya. Crossover. Pengkabelan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis, misal untuk menghubungkan PC ke PC, hub dengan hub, router dengan router, dan sebagainya. Rollover. Pengkabelan jenis ini merupakan pengkabelan khusus, misalnya untuk melakukan konfigurasi router menggunakan PC. Straight through kabel. Jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa jenis unit komputer melalui perantara hub atau switch yang berfungsi sebagai konsentrator maupun repeater. Penggunaan kabel UTP model straight through pada jaringan lokal biasanya akan membentuk topologi star atau bintang atau tree atau pohon dengan hub atau switch sebagai pusatnya. Jika sebuah hub atau switch tidak berfungsi, maka seluruh komputer yang terhubung dengan hub tersebut tidak dapat saling berhubungan. Penggunaan hub harus sesuai dengan kecepatan dari Ethernet card yang digunakan pada masing-masing komputer. Karena perbedaan kecepatan pada NIC dan hub, berarti kedua perangkat tersebut tidak dapat saling berkomunikasi secara maksimal. Yang kedua yaitu crossover kabel. Berbeda dengan pemasangan kabel lurus straight through, penggunaan kabel secara menyilang ini digunakan untuk berkomunikasi antar komputer atau langsung tanpa hub, atau dapat juga digunakan untuk mengcascade hub jika diperlukan.
Sekarang ini ada beberapa jenis hub yang dapat di cascade tanpa harus menggunakan kabel yang menyilang, crossover, tetapi juga dapat menggunakan kabel lurus. Yang terakhir ada rollover kabel. Pada sistem disco, pada sistem Cisco ada satu cara lain pemasangan kabel UTP yang digunakan secara untuk menghubungkan sebuah terminal dan modem ke Cisco router seri 2500 access server. Cara ini disebut dengan rollover. Kabel rollover tersebut sebelumnya terkoneksi dengan DB25 adapter. Berikutnya yaitu cara membuat kabel UTP. Di antaranya satu, pada tutor ini kita akan membuat kabel UTP atau straight talk dengan kedua ujung kabel disusun mengikuti standar internasional TIA atau EIA 568B standar B. Yang kedua, susun kedua ujung dengan urutan kabel yang sama. Tipe A, putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Yang ketiga yaitu ukur terlebih dahulu ujung kabel sekitar 3 cm atau setengah cm dari jarak pin ke penjepit RJ45. Yang keempat, setelah diukur, sayatlah bagian luar kabel menggunakan cutter atau pisau yang ada pada crimping tool. Jangan sampai mengenai dan memotong kabel-kabel di dalamnya. Gunakanlah alat untuk mengupas kulit dari kabel tersebut. Yang kelima, setelah disayat, tarik bagian luar kabel yang sudah disayat. Yang keenam, kemudian susunlah warna-warna kabel tersebut. Selanjutnya, jika masih saling berlilitan, maka pisahkanlah kabel-kabel tersebut sehingga tidak ada yang saling membelit satu sama lainnya. Selanjutnya, urutkan warna-warna kabel sesuai dengan urutan standar B, dimulai dari sebelah kiri. Selanjutnya, setelah tersusun, tinggal dirapikan. Jangan sampai ada warna yang tertukar. Lalu ukur kabel-kabel kecil itu dengan menyesuaikan ukuran konektor RJ45. Selanjutnya, potong kabel yang berada pada zona highlight merah dengan pisau rata di crimping tool atau gunakan gunting sehingga ukuran kabel menjadi lebih pendek. Masukkan kabel ke dalam RJ45 dengan posisi pin menghadap ke atas. Dorong kabel ke dalam konektor RJ45 sampai Anda yakin ujung kabel sudah berada di bawah pin dan mentok hingga ujung konektor. Kemudian kunci menggunakan crimping tool. Masukkan kabel yang sudah dililit yang sudah dipasangi konektor tadi ke lubang yang sesuai, lalu crimping sekuat tenaga sampai terdengar bunyi klik-klik. Crimping menggunakan alat yang ada. Apa itu crimping tools? Crimping tools atau tang crimping merupakan peralatan jaringan yang dapat digunakan untuk memasang konektor RJ45 pada
kabel UTP. Yang kedua yaitu membuat kabel UTP crossover. Kabel jenis crossover di dua ujungnya menggunakan urutan warna dari standar internasional yang berbeda. Jadi di ujung yang satu kita urutkan berdasarkan standar A, di ujung yang satunya lagi kita urutkan berdasarkan standar B. Tipe A putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Tipe B putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Langkah dalam membuat kabel crossover ini sama dengan cara pembuatan kabel straight talk yang setelah dijelaskan di atas. Perbedaan terdapat pada ujung yang satu lagi, yaitu pada susunan kabelnya. Yang pertama, urutkanlah warna-warna kabel sesuai urutan warna standar A, ETIA atau TIA 568A dimulai dari sebelah kiri. Yang kedua, urutkan warna-warna kabel sesuai dengan urutan warna standar B. TIA EIA 568B dimulai dari sebelah kiri. Kabel tester merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur sambungan kabel. Dengan menggunakan alat ini kita dapat mengetahui apakah kabel jaringan yang kita gunakan tersambung dengan baik atau tidak. Fungsi masing-masing RG kabel RG45. Dari 8 buah kabel yang ada pada kabel UTP ini, baik pada kabel straight maupun crossover, hanya ada 4 buah saja yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Yang kedua yaitu kabel pada pin nomor 1 yaitu kabel pada pin nomor 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan pin 45, 6, 7, 8 hanya digunakan apabila kabel dihubungkan ke perangkat power over Ethernet. Hanya 4 pin pada RG45 yang berfungsi mengirim dan menerima data. Berikut rincian dan fungsinya. Yang pertama, 1. Orange berfungsi untuk mengirim dan menerima paket data. Yang kedua, putih orange berfungsi untuk mengirim dan menerima paket data. Hijau berfungsi untuk mengirim dan menerima paket data. Putih hijau berfungsi untuk mengirim dan menerima paket data. Biru berfungsi untuk mengirim dan menerima paket suara. Putih biru berfungsi untuk mengirim dan menerima paket suara. Coklat berfungsi untuk mengirim arus DC. Putih coklat berfungsi untuk mengirim arus DC. Berikut adalah fungsi dari masing-masing kabel UTP. Yang pertama, pin 1 dan 2 dalam Ethernet digunakan sebagai TX untuk menghindari interferensi, maka harus dijadikan satu pair atau putih orange atau putih hijau atau hijau untuk memenuhi kebutuhan elektris dalam protokol high
speed line. Pin 3 dan 6 dalam Ethernet digunakan sebagai RG untuk menghindari interferensi, maka harus dijadikan satu pair putih orange, orange atau putih hijau, hijau. Untuk memenuhi kebutuhan elektris yang berada dalam protokol high speed line. Yang ketiga, pin 4 dan 5 the central two pins digunakan untuk membawa sinyal telepon internet, bukan hanya Ethernet atau sinyal suara dalam standar telekomunikasi. Untuk keperluan ini sudah seharusnya jadi satu pair di tengah biru putih. 4. Pin 7 dan 8 biasanya digunakan untuk teknologi power over Ethernet PoE, yaitu untuk meningkatkan power pada perangkat VoIP, wireless LAN access point, webcam, Ethernet hub, komputer, dan perangkat lain yang tidak memungkinkan untuk memberikan suplai power secara terpisah. Dan jelas dari pengertian di atas bahwa fungsi dari kabel UTP pin 45678 adalah untuk jaringan telekomunikasi. Kesimpulan dari menggunakan kabel UTP adalah hub untuk ke hub yaitu crossover, untuk switch itu crossover, atau untuk router itu strike, workstation itu strike. Yang router untuk hub strike, untuk switch strike, untuk router crossover, untuk workstation crossover. Yang terakhir workstation, untuk hub strike, untuk switch strike, untuk router crossover, workstation crossover. MDIX. Perangkat terbaru saat ini biasanya sudah mendukung auto MDI, MDI atau MDIX. Perangkat yang sudah support auto MDI atau MDIX bisa dihubungkan dengan